Halo semua. Oke, selamat malam, sampai jumpa kembali. Selamat berjumpa kembali di Sabda Youth. Ya, puji Tuhan, bersyukur sekarang sudah episode ketiga. Nah, mantap, cukup panjang perjalanan kita untuk sampai ke episode ketiga ini. Nah, bagi yang belum tahu, teman-teman semua, Sabda Youth ini adalah acara ngobrol bareng gitu dengan beberapa orang tentunya yang akan aku undang nantinya. Tapi tentunya ngobrolnya nggak ngalur ngidul, nggak sembarangan, ngobrol bebas, ngobrol tongkrongan, tidak. Tapi obrolin topik-topik anak muda dan dilihat dari sudut pandang Alkitabiah. Halo Ibu Yulia, selamat malam. Halo, selamat malam. Mantap Ibu, Ya, berjumpa kembali episode iya, ketiga. Nggak senang bosan ketemu Bu ya? lagi. Enggak sih harapannya. Oke. Halo Bang Rialdi, selamat malam. Halo, Riyadi. High Halo, five. Mantap. sejahtera. Ya, Nah, eh, lihat Bang Rialdi segar wajahnya, pakai kacamata juga tambah ketampanannya. Sebelum kita mulai ngobrol, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Kak Rialdi dan Ibu. ya. Oke. Nah, kita berdoa ya. Saya yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur malam hari ini. Engkau kumpulkan kami melalui Instagram Live di acara Sabda Youth Tuhan. Tuhan memberkati acara malam hari ini sampai pada akhirnya nanti. Biarlah kami dapat menikmati Instagram Live dan setiap kami yang menonton malam hari ini mendapatkan berkat melalui obrolan kami, Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong setiap kami, juga peralatan serta jaringan yang kami gunakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Nah, Amin. oh, amin. Jaringan sepertinya terkendala hujan, jadi agak macet-macet di sini terlihat. Tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi sukacita kita malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu dan Abang, saya mau ingatin nih teman-teman yang nonton, boleh juga langsung beri komentarnya nanti ketika kita ngobrol, lagi asik ngobrol, ada yang menarik, ada berkat yang didapat, atau ada pertanyaan juga, silahkan tulis di kolom komentar untuk kita dapat responi, kita dapat jawab pertanyaannya bersama-sama malam hari ini. Oke, tak berlama-lama lagi. Tema kita malam hari ini adalah Do You Love Me? Tema yang cukup oke, menarik untuk kita bahas. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih untuk Kak Riyadi dulu ya. Sabar. Untuk Kak Riyadi pertama, pernah nggak Kak Riyadi mendapatkan pertanyaan dari seseorang? Pertanyaannya adalah Do you love me? Dari seseorang, Bang, bukan dari saya ya. Kalau ditanya belum pernah, tapi kalau bertanya pernah. Wah, laki-laki sekali ya. Ciri-ciri laki-laki sejati. Nggak pernah ditanya, tapi sering bertanya. Sering atau? Hanya pernah saja kepada seorang wanita. Ya. Oh, pernah saja, puji Tuhan. Kalau sering-sering berarti ya gitulah. Oke ya. Nanti dikira Nah, bodoh. Ibu Yulia nih. Ibu Yulia, terkait Do You Love Me nih, Bu. Ya, terkait Do You Love Me, Bu, di dalam Alkitab sepertinya pernah muncul ya, Bu, ya kan? Pertanyaan Ya, Do You Love Me ini dari Tuhan Yesus ya, kalau nggak salah, ya kan? Eh, ya. Pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan ke Petrus, apakah ini juga pertanyaan yang tepat gitu untuk Petrus melihat konteks saat itu, melihat kejadian saat itu mungkin. Ya, ini pertanyaan yang apa namanya, yang sangat menarik ya. Kalau kita cuma membaca sepintas dan tidak memperhatikan ayat-ayat Alkitab sebelumnya dan juga ayat-ayat paralel di beberapa Injil yang lain, kelihatannya seakan-akan setelah apa namanya Petrus mengkhianati Yesus, langsung Tuhan tanya, Do you love me? Sebenarnya enggak gitu. Sebelum itu Tuhan Yesus pernah bertemu secara pribadi dengan Petrus sebelum menanyakan Do you love me? Ya, ada mungkin dicatat di dua tempat ya, di Lukas 24 dan juga di Yohanes 20 mungkin ya.
Itu jadi sebenarnya sudah ada pembicaraan sebelum itu, gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun juga itu merupakan pertanyaan yang sangat menyakitkan, gitu ya. Apalagi setelah kejadian Petrus mengkhianati Yesus 3 kali. Udah gitu pertanyaan do you love me dilakukan juga 3 kali oleh Tuhan Yesus. Jelas itu ada hubungannya dengan pengkhianatan dia yang ketiga kalinya itu. Tapi kalau saya lihat ya saya lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Saya melihat sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling krusial dalam kehidupan Petrus, gitu ya. Kalau sebelumnya dia suka umbar gitu ya, oh Tuhan pokoknya aku nggak akan meninggalkan Tuhan, aku bahkan akan mati untuk Tuhan gitu ya. Jadi umbaran dia tuh cukup berani gitu ya. Tetapi pertanyaan itu sangat menegur Petrus dan membuat dia melihat dirinya sendiri apa adanya. Dan karena itu dia dengan rendah hati mengakui kepada Tuhan bahwa yes Lord, maksudnya ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau gitu. Jadi dia menyertakan satu karakteristik ketuhanan Kristus gitu ya. Engkau tahu, loh siapa yang tahu dalam hati gitu ya, kecuali Tuhan sendiri. Jadi itu seperti pengakuan Petrus akhirnya, aku tahu aku adalah manusia yang lemah, yang nggak bisa apa-apa. Engkau adalah Tuhan yang tahu semuanya, dan Tuhan tahu hatiku. Jadi saat itu kemungkinan besar Paulus sudah mengalami pertobatan di dalam dirinya sendiri. Petrus mengalami pertobatan yang jelas, mungkin sebelum itu karena dia sudah bertemu dengan Kristus, dan Tuhan menerima dia sebagaimana adanya, dan Tuhan memberikan kesempatan kedua gitu ya bagi Petrus. Jadi apakah pertanyaan itu tepat untuk Petrus? Iya. Kalau pertanyaan itu tidak ditanyakan, kemungkinan Petrus tidak bisa move on gitu ya, tidak bisa memberikan kesungguhan hatinya yang sungguh-sungguh gitu. Jadi ya walaupun menyakitkan ya, pertanyaan itu pasti sangat menyakitkan. Ya nggak, Riyadi? Kalau kamu habis mengkhianati seseorang, terus kamu ditanya, do you love me? Waduh, gimana perasaanmu? Ya, betul. Di satu sisi menyakitkan, membuat kita flashback kembali. Kita punya yang 3 kali, lalu sekarang sudah ditanya, apakah kau mengasihiku 3 kali? Tapi ini hal yang sangat indah, sebab Tuhan Yesus tidak mengungkit persoalan tentang menyangkal secara belak-belakan gitu, tapi dikemas dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut. Dari sini kita bisa ambil hikmah dalam menegur seseorang. Yang harus kita nyatakan, tonjolkan adalah kasih, bukan penghakiman. Lu ya yang dulu ya nyangkal gua, awas lu, bukan kulit gua lagi. Sana lu, pergi lu. Dasar lu gak malu. Katanya lu yang mengasihi gua lebih dari semuanya. Tuhan Yesus nggak begitu. Itu adalah sikap yang sangat amat lemah lembut. Apakah engkau mengasihi aku? Wow. Itu sangat amat memberi hikmat bagi kita untuk bijaksana ketika menegur orang lain, ketika mengampuni orang lain. Ini sih ya, setuju. Ya, setuju banget gitu ya. Tuhan tidak menanyakan masa lalu Petrus. Aku senang sekali tadi Riyadi ngomongin itu ya. Tuhan tidak mengungkit-ungkit. Jadi ketika Tuhan menanyakan do you love me, itu bukan karena masa lalu gitu ya. Bukan karena apa yang sudah dilakukan oleh Petrus, tapi do you love me because I love you first gitu. Tuhan sudah mengasihi Petrus duluan. Gimana caranya Tuhan menyatakan aku cinta kamu ke Petrus? Dengan mati di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib itu merupakan pernyataan Tuhan, I love you. Sekarang giliran Yesus yang bertanya kepada Petrus, do you love me? Gitu ya. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi dia. Sekarang bagaimana dengan kamu? Jadi sangat betul. Tuhan tidak pernah mengungkit masa lalu. Tuhan tidak mengatakan do you love me karena Petrus dulu baik, bukan karena dia setia, bukan karena itu gitu ya. Tapi karena I love you first. Aku udah mengasihi kamu dengan mati di kayu salib. Sekarang do you love me? Ya, dan itu ya, aku sampai merinding. Ya.
Ya, 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 ya. Pasti sih. Gimana Petrus perasaannya saat itu ya? Apalagi ditanya berulang kali, 3 kali saat itu ya. Jadi pasti harusnya sih langsung sadar. Gak tahu lagi kalau Petrus Sudah, saat itu. Ya, ya. saya yakin sebenarnya sebelum ditanya Petrus sudah sadar. Ah, Tetapi pertanyaan 3 kali itu mengingatkan dia betapa lemahnya dia. Jadi sebelum itu saya yakin Petrus sebenarnya sudah bertobat. Bukan karena pertanyaan itu lalu bertobat. Dia sebenarnya sudah ya. bertobat bersama dengan Kristus sebelumnya. Tetapi pertanyaan itu mengingatkan Petrus betapa lemahnya dia. Sekarang jangan lagi memakai kekuatan diri, tetapi pakailah kekuatan yang dari Kristus. Sehingga ketika dia menjawab, "You know Lord," engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi. Jadi yang ditonjolkan bukan aku tahu semuanya gitu, tapi kebalikannya, Tuhan engkau tahu aku, engkau tahu kelemahanku, engkau tahu apa yang aku bisa dan tidak bisa, dan engkau tahu aku mengasihi engkau. Itu yang paling penting yang ingin didengar oleh Kristus ya, bukan wah saya pasti bisa, wah saya begini-begini gitu ya. Tetapi itu dia sudah bertobat menurut saya sebelum ditanyakan pertanyaan itu kepada Petrus. Tapi itu mengingatkan dia betapa fragile, betapa rentannya dia. Dan itu membuat Petrus benar-benar merendahkan dirinya dan mau mengakui siapa dirinya dan mengakui Kristus, siapa Kristus sebenarnya, yaitu Tuhan. Ya. Mantap. Berarti luar biasa sih Petrus nih, sebelum itu sudah sadar, semakin sadar dengan pertanyaan "Do you love me" ini, karena merangsang dirinya gitu untuk berbalik dan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu pemilik segalanya, sehingga dia harus mengasihi, dan engkau tahu bukan karena dirinya, bukan karena hebatnya dia, tapi karena Tuhan sendiri yang telah mengasihi. Betul. Oke, nah gimana nih Bang Rialdi nih? Apakah sebelum masuk ke pertanyaan yang semakin dalam atau pertanyaan yang semakin aplikatif, tapi apakah ada kaitannya sih antara dia menyangkal dengan pertanyaan Yesus 3 kali ini? Apakah ada kaitannya gitu? Yes, sangat ada kaitannya ya. Kuantitas pertanyaannya sebanyak 3 kali jelas menandakan bahwa ada kaitannya dengan masa lalu. Tapi yang menjadi hal menarik adalah di satu sisi Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi di sisi lain Tuhan Yesus justru memberi kepercayaan buat Petrus. Ini aneh sekali. Kalau saya dikhianati oleh misalnya katakanlah oleh si Mawar. Si Mawar tusuk saya dari belakang. Padahal saya udah percaya sama dia, misalnya saya mencintai dia gitu ya. Saya mengharapkan dia jadi kekasih saya. Ternyata saya ditusuk dari belakang. Saya kemungkinan besar nggak akan menaruh percaya lagi sama dia. Udah kapok saya. Ya. Sama juga misalnya dengan rekan bisnis misalnya. Saya sudah percaya sama dia, investasikan misalnya 1 miliar. Ternyata duit saya dirampok. Dia minta maaf kepada saya. Lalu apakah saya mau percayakan duit saya lagi ke dia? Nggak mungkin. Saya mengampuni dia, mungkin iya. Tapi saya percayakan lagi duit saya, orang mau, nggak mau, males. Tapi Yesus beda. Ini kasih yang sungguh melebihi apapun, lebih dari kasih manusia terbaik manapun. Dia sudah dikhianati, dia sudah disangkal, tapi justru bukan penghukuman dan penghakiman yang diterima Petrus, malah kepercayaan. Wow, ini luar biasa. Apa yang dipercayakan? Domba-domba Kristus. Ini adalah domba-domba yang sangat amat disayangi oleh Tuhan Yesus. Sangat amat dikasih barang paling berharga yang Tuhan Yesus miliki, barang tanda kutip, adalah domba-dombanya. Wow. Saya pun kalau percayakan duit 2 juta kepada orang yang sudah menyakiti saya, mungkin saya nggak mau. Apalagi yang berharga, saya percayakan 2 miliar misalnya, atau rumah saya. Ya, ogah lah. Malas banget. Tapi Yesus memberi yang sangat berharga kepada orang yang sudah jelas-jelas menyangkal 3 kali. Dan inilah kasih agape, melampaui segala akal dan pikiran. Cuman Yesus yang bisa lakukan itu. Kalau kita mau lakukan itu, pakai kasih Kristus. Jangan pakai kasih manusia.
Ya, sekarang Riyadi, kalau kebalikannya gimana nih? Kalau kamu yang jadi Petrus, kamu sudah menyangkal Yesus 3 kali, terus Tuhan Yesus bertanya ke kamu, do you love me? Kira-kira jawab Riyadi apa? Saya nangis, Bu, kemungkinan. Nggak bisa jawab. Aduh, malu saya. Sulit saya menjawab, karena mungkin jangka waktunya bukan 1 tahun yang lalu, ini masih beberapa 1 bulanan lah mungkin. Masih beberapa hari. Saya malu sekali kalau kamu mengasihi aku, aduh, baru kemarin nyangkal. Aduh, zamaning dulunya tuh Petrus sudah ngomong, sekalipun yang lain meninggalkan kau, aku tetap mengasihi engkau. Wah, itu kan gaya yang sombong tadi yang diucapkan Ibu Yulia. Tapi sekarang ada pernyataan begini dari Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tapi Petrus hanya menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nggak ada keterangan Petrus ngomong kayak gini, benar Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada semua murid yang lain. Udah nggak ada kalimat itu. Sudah rendah hati. Dan Yesus juga punya cara yang bagus dalam menyatakan kelemahan Petrus. Petrus itu kan batu karang artinya. Tapi sekarang saat ditanya, dia sebut Simon. Simon itu mudah terkulak. Bukan Petrus, bukan batu karang. Tapi di sisi lemahnya, Tuhan Yesus ngomong, Simon, anak Yohanes. Waduh, ini indah sekali Yesus. Gak belak-belakan, lu lemah, lu sih tukang berdosa, tukang ngibul. Enggak gitu. Simon, aduh, lemah lembut sekali tegurannya. Ini hikmat yang sangat saya pelajari. Harus menegur dengan cara yang sopan, lemah lembut. Bahkan gini, Bu. Ini kalau di Yohanes 21 ayat 15 ada keterangan gini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Pertanyaan itu. Jadi Yesus gak ngomong ketika sarapan. Mungkin akan mengganggu moodnya Petrus nanti kalau ditanya. Jadi gunakan waktu yang tepat untuk menyatakan sesuatu yang esensi. Yang penting itu jangan diucapkan di waktu-waktu yang aneh, lagi makan, baru ngomongin yang penting. Habis sarapan, habis makan, ngerti waktunya, positioningnya bagus, baru ucapkan kata-kata yang penting itu. Ini indah sekali. Betul, sepakat sih. Tapi Petrus itu ngejawab, dan semua pertanyaannya dijawab gitu, Bang. Meskipun Abang tadi bilang nggak bisa jawab, tapi kira-kira kalau dipertanyakan terus, do you love me, Abang akhirnya harus jawab. Apa yang harus Abang jawab nih kira-kira? Kalau di posisi Petrus kira-kira. Kalau saya di posisi Petrus, saya tadi pertama, saya sedih sekali, menangis sekali, merasa nggak layak ngomong itu. Tapi saya merasakan ada di hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhanlah yang akan menyatakan itu. Yes Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena kalau pakai kekuatan sendiri, nggak akan terucap. Tapi saya percaya Roh Kudus akan tuntun saya, ucapkan itu. Yes Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau belajar untuk menjawab bukan dengan kekuatan sendiri itu. Pikiran sendiri, inisiatif sendiri. Saya mau belajar Roh Kudus tanamkan apa di hati saya, itulah yang saya ucap. Mau terus belajar untuk dibaharui seperti itu. Amin, mantap sekali. Mantap sekali Bang Riyadi, dengan penuh keyakinan bahwa Roh Kudus akan menolong. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kita tadi, dan bahkan sepanjang Injil gitu, sepertinya pertanyaan ini hanya muncul di hadapan Petrus gitu, atau Petrus yang hanya ditanyakan. Apakah benar demikian, Bu? Apakah hanya Petrus yang atau mendapatkan pertanyaan do you love me? Murid-murid yang lain nasibnya gimana, Bu? Apakah mereka nggak dapat pertanyaan, atau justru Tuhan sudah nggak peduli dengan mereka? Oh, peduli sekali. Memang kasus ini Tuhan memberikan kepada Petrus dan dicatat di dalam Alkitab. Kalau murid-murid yang lain mungkin tidak dicatat, dan cara tanyanya mungkin juga dengan cara yang berbeda. Menurut saya bukan hanya murid-murid yang lain, bahkan sampai sekarang pun saya percaya sebenarnya masing-masing kita itu sebenarnya selalu ditanya dengan pertanyaan itu. Satu kali, entah 2 kali dalam kehidupan kita, Tuhan tuh sebenarnya bertanya kepada kita, do you love me?
Khususnya ketika kita merasa tidak yakin, seperti keadaan Petrus gitu ya. Karena saya merasa berkali-kali Tuhan mengingatkan saya, do you love me? Khususnya ketika saya putus asa, ketika saya merasa berbeban berat, ketika saya merasa tidak mampu, ketika saya merasa tidak layak, Tuhan selalu menanyakan itu, do you love me? Saya yakin pertanyaan itu pasti Tuhan tanyakan ke semua anak-anaknya, semua orang Kristen. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan itu menjadi hukum yang paling utama di dalam kehidupan orang Kristen. Selain itu juga menjadi motivasi yang paling murni untuk melakukan pelayanan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak ada rasa kasih kepada Tuhan, pekerjaan apapun, tugas apapun yang Tuhan kasih kepada kita, nggak mungkin kita bisa lakukan dengan baik. Karena itu menjadi motivasi yang utama. Karena itu saya yakin yang ditanya itu sebenarnya bukan Petrus doang. Kita-kita pun itu sebenarnya ditanya oleh Tuhan, do you love me? Karena kalau tidak, kita tidak pernah menyatakan kasih kita kepada Tuhan, itu hampir dibilang impossible gitu. Karena Tuhan sudah mengatakan, I love you, dengan mati di atas kayu salib. Sekarang, do you love me? Kalau ya, aku akan memberikan tugas pada kamu. Itu artinya apa? Artinya motivasi utama di dalam pelayanan harus mengasihi Tuhan. Tanpa itu, walaupun mungkin aku mengerjakan mukjizat, mungkin aku bisa melakukan tugas yang banyak, yang besar sekali, atau khotbah yang luar biasa. Tapi kalau dasarnya aku tidak mengasihi Tuhan, sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saya yakin setiap kita pasti ditanya, do you love me? Oleh Tuhan. Karena itu akan memberikan, itu membuat kita tuh memberikan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Enggak, benar nggak Riyaldi? Setuju. Itu dia. Tuhan tanya ke kamu. Ya, saya kalau ke gereja kan ada liturgi di bagian hukum kasih. Jadi dibacakanlah hukum kasih yang pertama dan yang kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Habis sesi itu selesai, baru pengakuan dosa. Di situ saya kadang suka menangis. Kenapa menangis? Karena saya belum mengasihi Tuhan. Saya gagal di sini, gagal di situ, banyak. Jadi saya merenungkan diri sendiri, waduh, selama ini saya belum mengasihi Tuhan. Selama ini saya belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah saya harus dengan rendah hati mengakui. Artinya, meskipun perintah ini dinyatakan, dan itu tertuju kepada saya, dan nyatanya saya nggak bisa, itu justru menandakan bahwa kita memang nggak mampu secara kemampuan sendiri, kekuatan sendiri. Dan hukum itu mau mengajak kita untuk apa? Untuk bergantung sama Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kamu pasti gagal. Kamu pasti gagal. Gagal, gagal, dan gagal terus. Artinya, hukum itu mau menyatakan kamu butuh Tuhan. Kamu butuh Kristus. Ada orang muda kaya yang mengatakan, yang Tuhan Yesus temui, lalu pergilah, jualah harta milikmu, jualah segalanya. Ketika dia terima perintah itu, dia langsung kaitkan dengan kekuatannya. Ketika dikaitkan dengan kekuatannya, dia pasti mundur. Dia nggak akan mampu. Coba kalau dia datang maju kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu, saya butuh kasih karunia Tuhan. Disitulah Tuhan akan beri kekuatan. Seperti Zakheus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kasih karunia. Jadi hukum kasih itu justru mengajak kita, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu, aku yang lemah, aku yang hina, aku yang rusak, aku yang bobrok. Datang kepada Tuhan. Gak apa-apa, aku menangis. Karena kata firman Tuhan, air matamu ditampung di kirbatnya Allah. Air mata pengakuan dosa, itu tetesannya sangat berharga. Dan aku sungguh dihiburkan. Oh, ini bukan air mata yang mengucur dengan sia-sia. Tuhan yang mengasihi aku adalah Tuhan yang menampung air mataku. Wah, terima kasih Tuhan. Jadi dapat penghiburan lagi. Ya, thank Luar you, biasa. Thank you. Riyaldi. Ya, lengkap penjelasan Kak Riyaldi. Semua tokoh hampir disebutkan, yang menunjukkan bahwa semua tokoh pun sebetulnya esensinya
mendapatkan pertanyaan yang sama, do you love me, siapapun itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman nih? Eh, jika mendapatkan pertanyaan seperti itu, apa tanggapan kalian? Nah, kami juga pengen dengar pengalaman kalian atau bahkan pengalaman ya. Bisa share di kolom komentar atau bahkan join live bersama kami. Request join silahkan, kami tunggu. Nih, ini ada satu tanggapan dari Kak Gaby Lady. Saya tertohok. Wah, luar biasa. Nah, betul nih Kak Gaby Maksudnya, tertohok. Nah, ya tertohok apa nih bagian yang maksudnya? mana? Mungkin Kak Gaby mau join sama kita, jelaskan apa tuh artinya tertohok, kenapa? Ya, tertohok gimana nih Kak Lady? Ayo, gabung bersama Mau kami, join? cerita sharing sini. Ya, sembari menunggu, teman-teman juga silahkan sharingkan pengalamannya. Jika mendapatkan pertanyaan atau ketika mendapatkan pertanyaan itu, apa jawaban kalian? Nah, ini ada satu tanggapan juga dari Evi Broto. Hampir mirip sama seperti Kak Lady. Hati saya tertohok. Wah, luar biasa. Banyak yang tertohok nih malam ini, meskipun diwakili 2 orang. Sama seperti Petrus gitu ya. Meskipun hanya Petrus yang tertulis, tapi semua pada dasarnya mendapatkan pertanyaan yang sama, do you love me? Begitupun yang nonton malam hari ini, pasti kalian pernah mendapatkan pertanyaan. Bukan hanya dari orang, tapi dari Tuhan sendiri pun, pasti kalian pernah mendapatkan pertanyaan, do you love me? Oke. Nah, ini Kak Gaby Lady sampaikan via chat. Oke, kami tunggu Kak Gaby untuk dapat sharing via chat. Nanti pasti kami baca. Ibu sendiri kalau mendapatkan pertanyaan do you love me, Ibu kira-kira jawab apa nih, Bu? Well, saya akan menjawab dengan mantap, I love you Lord, dengan keadaan yang tahu siapa saya. Kalau Tuhan bukan yang mengasihi saya, mungkin saya tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan menyatakan, do you love me? Itu artinya Tuhan ingin saya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ya enggak? Kalau kita punya pacar itu menanyakan, do you love me? Itu artinya dia ingin saya menjawab sesuatu yang menyenangkan hati dia. Dan saya menyenangkan hati Tuhan, nggak boleh sembarangan. Maksudnya nggak boleh asal ngomong gitu ya. Ya Tuhan, aku cinta, tapi habis itu ternyata tidak ada isinya. Nah, saya senang sekali dengan jawaban Petrus, Lord, you know me. Maksudnya, ya Tuhan, Engkau tahu gitu. Jadi nggak mungkin aku akan bohong gitu. Tuhan tahu hatiku, nggak mungkin aku akan bohong. Sehingga ketika aku mengatakan ya, aku harus dengan ketulusan hati, betul aku mengasihi Tuhan. Dan aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hanya satu yang saya ingat ketika aku mau menjawab itu, dia sudah mengasihi aku. Aku akan mengasihi dia sebisa yang aku mampu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi ya, saya yakin nggak cuma sekali Tuhan menanyakan itu ke aku gitu ya, beberapa kali, khususnya ketika aku merasa tidak layak, ketika aku merasa tadi ya aku udah jelasin kalau merasa putus asa, Tuhan selalu menanya, do you love me? Kalau love me, don't do that. Maksudnya kalau kamu mengasihi aku, jangan putus asa, jangan merasa tidak layak. Aku sudah mengangkat kamu, aku sudah membimbing kamu, dan aku sudah memanggil kamu, maka harus kuat dan harus taat dengan pimpinan Tuhan. Karena banyak sekali ayat-ayat di Alkitab ya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan apa yang aku inginkan, gitu ya. Jadi itu banyak banget di dalam Alkitab tentang kalau engkau mengasihi aku. Kalau engkau mengasihi aku. Jadi tidak ada kata lain kecuali yes Lord, artinya ya Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Walaupun nggak selalu berhasil ya. Nggak terlalu berhasil. Maksudnya Tuhan selalu mengajarkan aku, tapi bersyukurnya selalu naik tingkat lah gitu ya, nggak terus-terusan ada di bawah, tapi selalu ada pelajaran baru, selalu ada harapan baru, selalu ada tuntunan baru yang dari Tuhan. Kayak tadi Riyadi bilang ya, Tuhan dengan lemah lembut mengangkat aku dan memungkinkan aku untuk bangkit lagi. Nah itu yang saya lihat kekuatan yang harus dipakai oleh orang Kristen.
Orang Kristen tuh sering sering kalah dengan intimidasi setan. You nggak berharga, lihat kemarin kamu udah jatuh, tuh kamu sudah berusaha lagi. Ketika intimidasi setan itu terus-menerus kita dengerin, aduh, habislah kita gitu. Jadi yang harus kita dengerin, aku tahu mungkin aku tidak layak, aku tahu kemarin mungkin aku sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan baru, Tuhan memberikan second chance, dan selalu bahkan third chance, bahkan fourth chance. Tuhan selalu memberi kesempatan baru. Nah, kuncinya ini, you mau gunakan kesempatan baru yang Tuhan kasih atau you akan mengasihani diri terus-menerus dan tidak mau maju. Nah, itu kalau kita menemukan kuncinya nih, jangan dengar intimidasi. Ya, terputus suaranya di tempatku. Iya, terputus juga, Bang. Oh, sama berarti. Oke. Nah, tandanya berarti aku sepakat sama apa yang Bu Yulia sampaikan. Ciri utama mengasihi Allah itu adalah menuruti perintah-perintahku. Nah, berarti kan pada dasarnya kasih harus dibuktikan nih. Gimana, Bang Riyaldi? Apakah sepakat atau? Setuju. Jadi kalau kita lihat dari Petrus sendiri, dia menyatakan dia mengasihi Yesus, dan buktinya apa? Dia berani beritakan Injil. Jadi orang yang mengasihi Yesus, cirinya adalah berani memberitakan Injil, bahkan melalui pemberitaan Injil, berani juga menderita. Jadi menderita oleh sebuah kebenaran itu harus menjadi ciri orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan Petrus sendiri waktu itu ingin dieksekusi salib seperti Tuhan Yesus, tapi mengatakan, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Aku mati terbalik jadinya. Wow. Dan murid-murid lainnya pun mati martir. Semuanya. Nggak ada semua yang menderita, yang matinya senang-senang, foya-foya, nggak ada. Justru semua yang mengasihi Tuhan Yesus mati karena beritakan Injil, dan melalui pemberitaan Injil itu justru meninggal gitu. Itu indah sekali. Dan kita harus belajar tuh. Betul, sepakat. Berarti memang kasih itu harus dibuktikan, bukan hanya obrolan. Memang obrolan tuh penting untuk menjawab seperti Bu Yulia tadi sampaikan ya. Kita harus jawab sesuai dengan pertanyaan untuk menyenangkan hatinya. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Ada tindak lanjutnya, yaitu menaati perintah-perintahnya, sama seperti Bang Riyaldi bilang, untuk mengabarkan Injil, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada banyak tanggapan yang muncul dari beberapa rekan kita. Yang pertama dari tadi Ibu Evi Broto menyampaikan, setiap mengingat pertanyaan ini, hati saya menangis. I love God. Tapi apakah tindakan saya sudah benar-benar mengasihi Dia? Sering gak yakin apakah sudah sesuai yang Tuhan mau. Wah, semangat Bu Evi. Seperti yang Kak Riyaldi sampaikan tadi gitu. Kekuatan dari Allah pasti ada untuk Bu Evi untuk menjalani hidup sehingga semakin hari semakin benar. Nah, tadi Kak Gaby Lady ini juga menyampaikan sharingnya nih. Saya tertohok karena dulu saya pernah mengkhianati Kristus sampai Tuhan tegur saya dengan sangat keras. Dan di situ saya sadar Tuhan begitu mengasihiku dengan memberikan saya kesempatan baru. Luar biasa pengalaman dari Kak Gaby. Sempat merasakan teguran Tuhan, namun puji Tuhan disadarkan juga dan masih punya kesempatan. Sama seperti Bu Yulia tadi juga sampaikan, kesempatan itu bukan hanya datang sekali, dua kali. Kalau dunia itu kesempatan hanya datang sekali. Tapi di dalam Yesus pasti ada kesempatan-kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai pada akhirnya kita sadar oleh pertolongan Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Nah, Pak Martin juga menyampaikan, I do. I do nih, jawab apa nih, Pak? Atau jawab do you love me nih? Harapannya sih Pak Martin jawab, do you love me? Yes, I do. Ya, gitu. Jawaban dari Tuhan. Oke. Nah, dari teman-teman yang malam hari ini join, bagaimana pengalaman kalian? Apakah pernah mendengar, merasakan, atau bahkan mengalami
bahwa Tuhan tanya kepada kalian, do you love me? Terus apa yang akan kalian jawab? Boleh share, boleh klik join live untuk ngobrol. Yep. Dari Kak Frida. Oh ya. Belum di Oh ya, sorry. Dari Kak Frida. Sorry. Oke, Kak Frida. Kak Frida Octavia, pertanyaannya deep banget. Jawabanku, I love God. Meski belum menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya. Nah, betul. Kita harus berusaha tetap, bagaimanapun kita harus berusaha untuk semakin baik, untuk sesuai dengan kehendaknya. Akhirnya Ibu Yulia muncul lagi. Tempat terlempar. Loh, tadi kamu yang hilang duluan loh. Oh iya, Kak Bu? Iya, kamu hilang duluan, Masih lalu belum, Riyadi, Bang kamu Ray. dan Riyadi dua-duanya buffering, aku masih sendirian, tapi terus habis itu aku juga buffering. Oke. Ya. Kak Iya. Riyadi, dengar Bu Yes. Yulia? Belum. Wah, dia aku dengar. Bu Yulia, Oh, Oh, Kak oke. Riyadi ada? Nggak ada. Lah, sama. Ternyata. Wah, sedikit kendala teknis, it's okay. Yang menonton semoga bisa menonton secara lengkap ya, meskipun di Kak Riyaldi tidak ada Bu Yulia, di Bu Yulia tidak ada Kak Riyaldi, tapi yang nonton harapannya Jadi bisa sendiri-sendiri nonton nih. lengkap. Tapi di Seperti tempat kamu di- dua-duanya dengar. Dua-dua tempat dengar, kamu Bu, ada. dua ada. Riyadi, coba Riyadi ngomong, aku bisa dengar nggak? Coba Bang Riyaldi ngomong. halo. Shalom. Di tempat aku masih Riyadi. buffering soalnya. Kak Riyaldi bilang halo shalom gitu. Oh, kalau yang dengar Aneh sekali. dengar semua nggak Baik, apa-apa. kita keluar Berarti dulu aja ya. aman. Nanti kita join lagi. Oke. Ya. Kak Frida juga lengkap semua kok, Mas. Oke, mantap. Aku remove dulu semua, baru aku invite lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, kita sembari menunggu, boleh komen dulu pengalamannya, menjawab pertanyaan dari Tuhan, do you love me? Silahkan share pengalamannya di kolom komentar. Tetap kita lanjutkan diskusi kita atau sharing kita. Loh, Kak Riyadi mana hilang? Ya, tadi saya keluarkan supaya bisa oke. join lagi, Bu. Ya, Ya, ya. turunkan dulu. Nah, apakah muncul? Wow. Muncul sekarang. Siap. Wih, aduh. Ini aneh sekali. Ya, di luar kendali kita memang Iya. hal-hal teknis sering terjadi. Tapi pada dasarnya memang tetap harus kembali ke topik kita, yaitu do you love me? Oke. Iya, ini Nah, tadi ada beberapa tanggapan ya dari teman-teman dari Ya. Kak Gebi yang tadi bilang tertohok sudah menjawab Ya. juga. Mau dibacakan Sudah. oleh Ray? Sudah saya bacakan Sudah. tadi, Bu. Ya, Oh gitu. Ya. Oke. kelewatan tadi. Karena Ibu sempat terlempar, semua Iya. sudah saya bacakan, kami bacakan bareng-bareng. Oke. Good. Oke, Ya. nah, ya, baik lagi ke topik utama pembicaraan kita nih. Sebelum kita berakhir juga, karena jam sudah menunjukkan 7.41 juga, karena kita harus selesai jam 7.45, sesuai kesepakatan kita bersama. Meskipun waktu singkat, tapi tentunya seperti Kak Frida tadi bilang, pertanyaan ini deep banget untuk menolong dan menohok, menyadarkan kita semua gitu. Bagaimana, apakah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk yang terakhir, Ibu dan Kak Riyaldi, silahkan berikan closing statement semacam itu, atau pesan-pesan untuk kita semua, untuk yang nonton malam hari ini, supaya kita juga terdorong untuk membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, dan untuk yakin menjawab pertanyaan dari Tuhan, meskipun mungkin banyak gagalnya, mungkin belum benar 100%. Dari Kak Riyaldi terlebih dahulu. Ya, saya melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mengasihi Tuhan adalah yang rendah hati. Contoh, perempuan yang ketahuan berzina. Dia datang kepada Yesus dengan sangat rendah hati, mengakui dosanya. Tapi dia mengasihi Yesus. Lalu Yesaya pun ngomong, aku ini najis bibir ya Tuhan, merendahkan hati. Lalu Paulus juga pernah ngomong, aku ini yang paling hina di antara para rasul. Aku ini yang paling berdosa di antara orang percaya. Aku ini juga yang paling berdosa di antara semua orang. Jadi
orang-orang yang mengasihi Kristus adalah orang-orang yang mengakui diri lemah, berdosa, hina. Dan kita harus belajar untuk itu. Tapi kasih Yesus, kata kitab Efesus, kasih Yesus itu betapa panjangnya, begitu lebarnya, begitu dalamnya, begitu tingginya. Artinya begitu dalamnya, Tuhan Yesus mampu menjangkau orang-orang yang sudah di titik terendah, yang paling hina, yang paling berdosa, yang udah seks bebas, yang udah narkoba, yang udah bunuh orang. Tuhan sanggup jangkau sampai kedalaman itu, bahkan naikkan sampai ke tempat paling tinggi, yaitu di rumah Bapa, di tempat kediaman Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih Kristus yang kita harus responi. Yes, I do, Lord. I want to love you more, more, and more. Amen. Amin, mantap. Thank you Kak Rialdi. Ibu Yulia? Ya, kata-kata I love you itu kalau untuk anak milenial kan dibilang apa? Aku ditembak gitu ya. Istilah ditembak itu karena ada orang yang suka sama saya terus menyatakan I love you. Nah, teman-teman semua, saya ingin sama seperti Kak Rialdi tadi, saudara yang sudah jatuh dalam dosa, saudara yang merasa tidak dikasihi, saudara yang merasa hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tembak kamu loh. Tuhan berkata I love you. Nah, karena itu kalau Tuhan sudah nembak, you harus menjawab. Gimana? Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kamu seperti Petrus ya, merestorasi diri untuk kembali dan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu ketika Tuhan mengatakan, do you love me? Itu artinya apa? Tuhan selalu terbuka dengan tangan yang sangat lebar untuk menerima kalian balik gitu ya. Jadi karena itu saya sangat berharap teman-teman yang saat ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan masih mengasihi kalian. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk kalian. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat untuk kalian kembali kepada Tuhan. Karena itu kembalilah dan jawablah, I do. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Thank you Ibu Kak Rialdi. Waktu memisahkan kita malam hari ini. Thanks banyak sudah sharing, sudah bergabung, bersedia menjadi guest malam hari ini. Yang membagikan berkat, membagikan juga pengalaman, bahkan wejangan-wejangan untuk kami semua yang nonton malam hari ini. Thank you sekali lagi juga teman-teman yang sudah menonton malam hari ini. Thank you banyak, dan semua yang telah berkomentar malam hari ini juga thank you sudah membagikan pengalamannya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita sama-sama jawab, yes, I do. Aku mengasihimu Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri dan berpisah, kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita tutup dengan doa, Ibu. Dan minta dengan kasih terlebih dahulu Kak Rialdi untuk berdoa menutup Instagram Live kita malam hari ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat persekutuan ini. Buat Sabda Youth ya Tuhan, yang mengadakan konten yang begitu baik ya Tuhan. IG Live, kami membicarakan Do You Love Me? Tuhan berkati, supaya kami dapat menyadari bahwa kasih Kristuslah yang pertama kali menembak kami. Kasih Kristuslah yang mampu menjangkau sampai kedalaman yang paling dalam. Kami yang paling hina, kami yang paling gelap, kami yang paling jatuh. Tuhan sanggup angkat. Tuhan sanggup raih. Tuhan sanggup pegang kami untuk dinaikkan. Karena kasih karunia Allah ke rumah Bapa di sorga, ke tempat paling tinggi. Karena kasih-Mu begitu dalam, kasih-Mu begitu tinggi. Tuhan berkati supaya kami semua mau mencintai Tuhan, mau mengasihi Tuhan dengan kerendahan hati ya Tuhan Yesus. Tidak ada kesombongan lagi di dalam diri kami. Sama seperti Petrus sudah menghilangkan rasa sombongnya yang dulu diungkapkan, diumbar-umbarkan selama ia masih belum menyangkal Yesus. Tapi setelah ia menyangkal Yesus, barulah kerendahan hati itu muncul. Dan saat ini kami putuskan, kami mau mencintai Tuhan dengan kerendahan hati.
Kami perlu kasih karunia Allah untuk mengasihimu hari lepas hari. Makasih banyak Tuhan, makasih. Roh Kudus tuntun kami selalu untuk memuliakan Tuhan Yesus, untuk menyatakan ciri-ciri orang yang mengasihi Kristus, yaitu beritakan Injil dengan berani, supaya banyak orang juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makasih banyak Tuhan, ampuni kami akan pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan selama IG Live ini berlangsung. Tuhan yang tuntun kami dalam aktivitas kami berikutnya, supaya kami terus memancarkan kasih Kristus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang benar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Ya, Hari thank you. Sampai jumpa Ya, lagi. thank you. Ya, sampai minggu Oke. depan. Tuhan berkati.